PDNK Kota Kupang, Iya. Pak Dr. Anustum Selamat Jami pagi. MC. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat. Bapak, sekalipun Hari Guru sudah lewat Bapak, ada poin-poin penting dari Kementerian Pendidikan terkait dengan tema tahun ini Guru Hebat, Indonesia Kuat. Iya. Ada penegasan arti dan kedudukan penting guru terkait Undang-Undang Guru dan Dosen tahun nomor 14 tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil belajar. Tetapi juga guru berperan sebagai agen pembelajaran dan peradaban. Mungkin dalam implementasi itu terkait dengan Dinas PDNK Kota Kupang sekarang ini seperti apa? Ya, kami mengucapkan selamat Hari Guru ya ke-79, PGRI ke-79 dan Hari Guru ke-30. Ya. Bahwa ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk guru, kami pada prinsipnya menyetujui, tinggal kami menunggu aturan-aturan terbaru untuk kita bisa laksanakan di sekolah-sekolah. Terkait kualifikasi sumber daya manusia guru, kita apakah masih terkendala soal peningkatan kualifikasi mereka dari kedudukan mereka sekarang, atau kan mungkin sudah mencapai target? Semua rata-rata sudah S1. Sudah S1 Bang. Sudah minimalnya kan S1. Siap. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan ya semacam pelatihan-pelatihan bagi guru-guru untuk hal-hal yang terbaru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan. Soal meningkatkan kompetensi guru tadi baru dimaksudkan soal pedagogis, moral, sosial, tetapi juga ada soal kemitraan usaha. Mungkin kesempatan itu juga menjadi peluang. Apakah juga Dinas PDNK Kota Kupang akan memberikan kesempatan kepada guru-guru terkait juga dengan peningkatan atau kemampuan keterampilan dalam berwirausaha? Ya, semua guru punya hak yang sama. Selain dia sebagai guru, kalau misalnya ada peluang untuk melakukan usaha-usaha lain, yang penting tidak mengganggu kerja-kerja guru, apakah di rumah maupun di sekolah. Semua guru punya hak. Hak yang sama. Ya. Soal keamanan guru nih. Ya, barusan di hari PGRI dan hari guru itu ada Kejaksaan Tinggi ya launching guru yang diberikan penanganan khusus ya, dibantu apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh guru menjurus kepada pidana itu oleh kejaksaan mereka akan membantu sepenuhnya. Ya, kalau bisa tidak jadi karena hukum, tetapi bisa dilakukan damai perdamaian antara siswa, orang tua dan guru itu. Ya. Terkait sertifikasi mungkin disampaikan untuk kota sendiri untuk guru-guru kita. Apa masalah? Guru-guru hebat, sertifikasi dalam rangka kualifikasi mereka untuk meningkatkan proses mereka semua belajar. Guru-guru yang sertifikasi ya kita sudah bayarkan sampai dengan Juni ya, sampai dengan triwulan 2. Tinggal kita sementara upayakan untuk triwulan 3 dan triwulan 4. Memang yang kita harapkan teman-teman guru memanfaatkan sebaik-baiknya sertifikasi yang diberikan oleh negara untuk guru-guru yang sudah melalui tahapan-tahapan sehingga dia menjadi guru penerima sertifikasi itu kita harapkan guru-guru dapat memanfaatkan uang itu untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah yang lebih baik dari hari ke hari. Harapan terakhir dari Bapak Kades untuk guru-guru kita yang hebat terkait dengan dalam rangka persiapan anak-anak kita untuk semester kali ini, akhir semester kali ini. Ya, sementara teman-teman guru ada yang sudah melaksanakan dari Senin kemarin dan ada yang laksanakan pada Senin besok ini tanggal 20 tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Ya, itu saya berharap proses ini berjalan dengan baik dan guru-guru
menyusun soal sesuai dengan proses pembelajaran yang ada. Saya yakin dan percaya bahwa siswa dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh guru itu secara lebih baik di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk komentarnya Pak Kadis PDANK Kota ya. Kupang, Bapak Dr. Randos Dumulya Hijami, MSI. Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat siang. Global to Indomedia berada di SMP Negeri 5 Kota Kupang, dan di hadapan kami ada Bapak Guru dan Ibu. Bapak, sungguh nama siapa Bapak? Jadi perkenalkan, nama saya Immanuel Tulis sebagai Wakasek Kurikulum, dan di sebelah saya ini Ibu Ibrina Papumai sebagai Wakasek Kesiswaan. Oke, siswaan, kurikulum dan kesiswaan. Terkait Hari Guru, Bapak, sedikit kita akan coba berdiskusi bersama. Ini Hari Guru Nasional 25 November 2024. Tema tahun ini mengarah kepada guru hebat, Indonesia kuat. Guru kalau hebat pasti Indonesia kuat. Nah, sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen tahun nomor 14 tahun 2005, itu guru selain mendidik, pendidik profesional, dia juga bertugas mengajar, mendidik, membimbing, menilai hasil belajar murid. Selain itu sebagai agen pembelajaran tapi juga agen peradaban. Apa yang Bapak Mama, Bapak Guru dan Mama Guru, apalagi Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan selama ini dalam implementasi tadi soal karakter peradaban anak, mungkin diceritakan sedikit. Baik, terima kasih. Jadi kami sangat bangga dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru ini dengan mengangkat tema guru hebat Indonesia. ini dengan Indonesia kuat. Indonesia kuat. Kami sangat bangga dengan menteri yang baru ini, karena apa yang kami alami di lapangan ini selama kepemimpinan Pak Menteri Nadiem Makarim ini membuat kami pusing, sehingga kami selalu berapresiasi kepada Bapak Menteri yang baru karena memperhatikan nasib guru, terutama di dalam dunia pendidikan. Zonasi akan dihilangkan, lalu perlindungan terhadap guru, karena guru selama ini dibully. Guru dibully, tetapi dengan pernyataan Pak Menteri dengan Pak Wapres, kami sangat-sangat senang sekali karena kedua tokoh besar ini dalam dunia pendidikan ini sangat membantu kami, dan kami guru sebagai pendidik, pengajar, pelatih, dan merupakan agen perubahan di dalam dunia pendidikan sekarang ini. Kami sangat senang, sehingga besok lusa kalau kami sebagai guru, kami memberikan sejumlah ilmu kepada siswa, bukan hanya ilmu transfer knowledge-nya, tetapi sikap, karakter. Nah, dengan kurikulum merdeka yang baru-baru kita laksanakan ini, kurikulum merdeka dengan Permendikbud nomor 36 tahun 2023 itu mengekang kami. Jadi mudah-mudahan guru ini di bawah satu payung hukum, sehingga guru jangan dikriminalisasi, guru jangan diintimidasi oleh orang tua, karena kami guru ini sebenarnya berkreasi tetapi di bawah tekanan, tetapi dengan kepemimpinan Pak Menteri, dengan apalagi Pak Wapres, Pak Gibran sudah membuat pernyataan bahwa guru jangan dikriminalisasi. Ini kami sangat bangga, sehingga tahun 2025 ini tahun ajaran semua selesai. Mudah-mudahan apa yang pejabat-pejabat, para menteri atau menteri pendidikan omong itu dapat direalisasi. Dan satu hal yang Hari Guru baru-baru itu, kejaksaan hadir bahwa memberikan perlindungan terhadap guru, sehingga segala sesuatu mari kita bermusyawarah, jangan semua dibawa ke ranah hukum, karena musyawarah mufakat sila kelima itu musyawarah mufakat, kita musyawarah mufakat dulu cari apa permasalahannya. Satu hal mungkin karena sekarang kita berhadapan di generasi Z, Bapak, ini yang menjadi persoalan. Dengan adanya P5 ini kan kita harus kerja. Nah, anak-anak yang apalagi di Kota Kupang ini anak-anak kebanyakan anak yang lahir di kota. Kalau suruh kerja susah sekali. Nah, padahal di dalam P5 itu ada terkaitnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royongnya, ada jiwa entrepreneurnya, itu usaha. Nah, apalagi dengan
kandidat calon gubernur yang baru, mudah-mudahan kalau Pak Milky dan Pak Joni naik ini, kalau mereka dua ini memberikan angin segar sesuai dengan kampanye mereka, visi misi mereka, ini nyambung nih dengan adanya juga pejabat wali kota yang Pak Linus Lusi yang seorang kepala sekolah yang tahu dunia pendidikan yang seluk-beluknya, sehingga mudah-mudahan kami guru di Kota Kupang tahun ini merasa lega dan nyaman karena ada petinggi-petinggi yang mengerti tentang dunia kerja kami, dan malah mereka sudah malah melintang di dunia birokrasi yang tahu bagaimana menolong guru dan bagaimana untuk membuat anak itu cerdas, karena prinsip pendidikan kurikulum merdeka adalah menyenangkan siswa, student well-being. Artinya kita mengajar itu harus anak senang, kalau apalagi dengan penerapan metode berdiferensiasi, karena setiap anak karakternya berbeda-beda. Maka di samping saya ini, saya punya teman ini backgroundnya sebagai guru PP, dokter di sekolah ini. Dan supaya Bapak ketahui bahwa di SMP 5 ini, sekolah ini banyak menerima anak pindahan yang mana membuat masalah, tetapi sampai di tangan Ibu Bapama ini beliau akan memanagenya dan berhasil. Artinya kebanggaan kami SMP 5 memiliki guru-guru yang hebat, khususnya terutama guru-guru BP. Saya salut karena saya ini sudah 5 sekolah Bapak. Dulu saya pernah jadi kepala sekolah juga, saya selalu katakan guru BP itu makan gaji buta, tapi ternyata SMP 5 tidak. SMP 5 bisa tahu akar persoalannya, sehingga bisa membuat anak itu sadar dan dia tahu diri dan akhirnya berhasil. Itulah luar biasa SMP 5 ini. Dan saya mau informasikan juga Bapak, akhir-akhir ini SMP 5 selalu mengikuti event-event dan selalu mendapat juara. Itulah dengan kepemimpinan kepala sekolah kami Pak Miratade, karena beliau ini sangat-sangat demokratis, tidak pernah bahasa kasar dengan kami, sehingga suasana kebatinan kami ini terjamin, maka kami bisa melaksanakan tugas secara efektif dan sangat menyenangkan bagi kami semua, guru, pegawai, cleaning service, dan bahkan siswa-siswa. Tetapi beliau juga tegas di dalam mengambil keputusan. Saya rasa cukup dari saya sebagai wakasai kurikulum. Ada satu yang terakhir. Di dalam kurikulum merdeka ada 11 mata pelajaran yang membuat kami jadi bingung. Itu adalah mata pelajaran seni budaya dengan prakarya. Itu di merger. Sementara di Beskap nomor 32 tahun 2024 tertanggal 23 Agustus itu masih dipisah. Sementara di aplikasi Dapuriknya di merger, sehingga kami banyak guru yang bermasalah di sertifikasi. Oleh karena itu mungkin lewat media ini kami menyampaikan ini supaya ini menjadi keluhan kami bersama, karena ini berskala nasional, sehingga guru prakarya dengan guru seni budaya sekarang di merger, sehingga kadang-kadang mereka baru-baru di dalam dapur ini invalid, tetapi atas kerjasama yang baik selalu berkoordinasi dengan dinas dan teman-teman operator yang punya kapabilitas dan mereka punya kinerja yang bagus, mereka sudah selesaikan sehingga tidak ada yang bermasalah lagi. Saya rasa itu saja, mungkin masalah kesudahan. Saya ke Mama Kapomai karena kesudahan beliau dokternya. Saya rasa itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, guru hebat, Indonesia kuat. Ibu, tip apa yang digunakan dalam rangka anak-anak tadi, peradaban mereka, karakter mereka, mau meletakkan dasar apa sehingga SMP 5 semakin lebih baik maju ke depan sekarang dengan anak-anak kita yang lebih berkarakter. Baik, terima kasih. Saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, trik-trik yang kami gunakan di sini yang paling pertama, ketika anak-anak kami bermasalah, kami langsung mendekatkan diri kepada mereka. Biasa ada anak yang datang sendiri, ada anak yang memang kita harus mendekatkan diri ke mereka. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada mereka, mereka juga secara leluasa untuk menyampaikan permasalahan apa yang mereka hadapi. Nah, setelah permasalahan mereka mereka sampaikan kepada kami,
jikalau itu membutuhkan untuk orang tua harus hadir, kami selalu membangun komunikasi dengan orang tua. Karena kebanyakan juga orang tua itu tidak mengetahui tentang permasalahan anaknya. Nah, satu hal yang mungkin kami perlu sampaikan bahwa kami di SMP 5 itu banyak orang tua yang notabene-nya punya pendapatan perekonomiannya itu menengah ke bawah, sehingga orang tua itu perhatian ke anak-anak itu kurang sekali, ya, karena mereka bangun pagi sudah harus pergi untuk mencari nafkah, sampai pulang ke rumah sudah malam, dan itu anak-anak notabene-nya sudah pada waktu istirahat. Nah, di sini kurangnya perhatian orang tua, tapi kami di sekolah selalu membangun komunikasi sehingga orang tua itu sedikit harus membagi waktu untuk anak. Jadi kami komunikasikan orang tua selalu hadir ke sekolah untuk kita sama-sama mengambil perhatian dalam menyelesaikan permasalahan yang anak-anak hadapi. Sehingga anak-anak juga tidak tertutup kepada orang tua, tetapi anak-anak juga harus secara terbuka menyampaikan permasalahan mereka kepada orang tua, sehingga orang tua juga turut mengetahui. Nah, di situ ketika orang tua sudah mengetahui, berarti kami sekolah juga secara bersama-sama bergandengan tangan untuk kita mencari solusi yang terbaik bagi anak-anak, sehingga dalam mereka mengikuti pembelajaran di sekolah tidak ada persoalan yang mereka temui, tetapi mereka dalam suasana yang lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu trik yang pertama. Lalu trik yang kedua, kami juga selalu membangun komunikasi dengan mereka punya guru wali kelas, mereka punya guru mata pelajaran. Ketika di dalam membangun komunikasi itu ada hal-hal yang merupakan kendala, kami selalu duduk bersama-sama dengan guru mata pelajaran, dengan guru wali kelas, untuk kami membagi waktu tersendiri untuk membahas permasalahan anak-anak itu, sehingga ketika dalam pemberian nilai, anak-anak itu istilahnya tidak mendapat nilai yang rendah, tetapi mereka juga sudah mendapat nilai di atas dari nilai rata-rata. Nah, itu pengalaman yang selama ini kami lakukan di lapangan. Dan yang berikut lagi, ketika anak-anak itu mengalami masalah di luar sekolah, kami juga sebagai pihak sekolah kami tidak tinggal diam, tetapi ketika mereka datang ke sekolah, kami tetap membangun komunikasi dengan mereka. Dalam hal ini kami juga terus memberikan arahan kepada mereka. Dan satu hal yang kami sangat salut dengan adanya kepemimpinan Bapak Kepala Dinas Bapak Dumul Jami, itu masalah yang dikedepankan untuk beberapa waktu terakhir ini, kesehatan mental bagi siswa itu sangat diberikan perhatian. Jadi kami, termasuk saya sendiri juga, kami sudah dipanggil untuk mengikuti pelatihan yang notabene-nya dari beberapa lembaga LSM, yaitu dari Child Fund dan juga dari Cinta Madani. Itu kami sudah melakukan kegiatan beberapa kali, dan lembaga-lembaga LSM ini sangat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak sekolah, dan terutama bekerja sama dengan dinas. Dan dalam hal kami melaksanakan pembinaan kepada anak-anak itu sudah sementara berjalan, dan kami di SMP 5 dalam beberapa waktu ini, mulai dari tanggal 11 November kami sudah melakukan pembinaan untuk 14 orang siswa yang sementara berjalan, dan dalam mulai hari ini kami juga sudah mulai melakukan pembekalan terhadap tutor sebaya yang 20 orang, dan itu sementara berjalan. Dan ini kedepannya tutor sebaya ini juga merupakan perpanjangan tangan daripada kami guru-guru untuk pendampingan terhadap teman-teman mereka di lapangan. Mungkin itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih untuk guru hebat Indonesia Kuat SMP Negeri 5 Kota Kupang. Satu poin terakhir untuk kita, bahwa para guru juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha, dan itu artinya bahwa ini akan diterapkan juga di generasi kita, di anak-anak kita. Program P5 menukik ke arah sana, kreativitas, keleluasan untuk berkreasi. Apa yang Bapak dan Mama mau katakan terkait dengan kesempatan dibuka lebar untuk guru berwirausaha? Terima kasih. Jadi kesempatan ini adalah peluang emas, sehingga karena kita mau menciptakan generasi emas, sehingga mau tidak mau kita jangan hanya berharap pada gaji, tetapi jiwa entrepreneur itu perlu ditanamkan sejak dini, sehingga guru harus menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau tidak, guru omong, dia bilang hanya omong-omong saja, IPA saja tidak pernah. Sehingga kita harus digugu, ditiru, dan memberikan contoh yang positif. Ini nilai positif yang kita harus tanamkan pada anak, sehingga anak-anak ke depan melihat gurunya, contoh guru. Jadi kita jangan hanya berteori, tetapi kita harus laksanakan. Nah, di sini di sekolah kami ini ada beberapa P5 itu seperti menanam sayur, dan sayur itu mereka sudah tanam ke pitsai,
lalu ada usaha keripik pisang yang mereka mulai dari pengolahannya sampai penjualannya. Itu sudah dibuat, sehingga ternyata anak-anak baru tahu, oh ternyata keripik yang kotong makan itu prosesnya seperti ini. Karena mohon maaf Bapak, karena anak-anak di kota mereka hanya instan saja. Mereka tidak tahu proses. Setelah mereka mengikuti prosedurnya, langkah-langkah itu, ternyata mereka sadar. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi dan mereka rasa menghargai orang lain pekerja. Sehingga dengan demikian, itu jiwa-jiwa yang kita perlu tanamkan secara dini. Apalagi anak-anak yang dalam usia labis ini. Mereka diberikan bekal seperti ini, jiwa entrepreneur ini, maka mudah-mudahan ke depan kita harapkan anak-anak ini tumbuh, mereka tidak hanya punya cita-cita menjadi PNS, tetapi menjadi wirausahawan muda yang akan tumbuh di daerah kita. Karena NTT ini banyak potensi yang belum kita bangun, seperti laut kita cukup luas. Nah kalau jadi nelayan, laut menjamin, tidak perlu kita memelihara, kita hanya memanen. Yang berikut, daerah kita juga memungkinkan tanaman-tanaman tropis, sayur-sayuran yang ada. Nah kita sekarang hanya harap generasi tua yang produksi sayur, seperti dari Oesau, dari Baur. Kita Kota Kupang ini hanya daerah penyangga 2 ini yang memberikan kontribusi kepada kita, seperti dari Sumlin, itu semua Kabupaten Kupang. Nah Kota Kupang apa yang kita buat? Ya, dari hal-hal kecil ini kami guru selalu mengajarkan pada anak, sejengkal tanah itu bisa dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok. Contoh, seperti kami di sini ada wali-wali kelas yang tanam lombok di dalam polybag. Lalu ada yang tanam ketimun. Mereka sudah rasakan, oh begini caranya. Sehingga dari situ akan tumbuh. Karena kami juga selalu memberikan contoh. Ada keluarga-keluarga yang seperti di Tofa, dia hanya dagang tomat, tetapi income per kapita satu hari 20 juta. Sehingga saya bilang, kami guru-guru selalu ngomong, jadi pegawai negeri ini sudah ditakar gajinya, lu golongan sekian. Tapi kalau pengusaha itu betul-betul kalau dia lagi air naik, maka dia akan untung banyak, seperti tomat, lombok, dan lain-lain sayur-sayur yang lain. Sehingga kita tidak hanya berharap untuk menjadi pegawai negeri atau polisi atau tentara, tetapi apalagi dengan kepemimpinan Pak Prabowo sekarang, pemerintah presiden baru kita, beliau mau swasembada pangan. Oleh karena itu, petani dijanjikan dimodali dengan 10 juta untuk bertani. Sehingga kami selalu guru-guru selalu katakan pada anak-anak, jika engkau punya lahan di rumah, mulailah dari hal yang kecil, sehingga besok lusa tidak tergantung pada orang tua, kekayaan orang tua atau gaji orang tua, tapi kita harus mulai memberikan kesadaran dulu bahwa dari hal yang kecil lu bisa pegang uang, artinya lu tinggal kembangkan. Nah otak ini penting, jadi selain keterampilan harus ditanamkan modal, bagaimana dia berpikir sehingga mindset bahwa jadi pegawai negeri itu bukan sekarang ini salah satu satu-satunya, tetapi itu hanya bagian kecil. Oleh karena itu kami sangat senang kalau guru diberi modal untuk kami berjiwa wirausaha. Maka contoh, sekarang kita lihat daging babi, kita piara ternak saja, atau bebek, atau ayam, itu bisa mendorong kita karena kita terikat dengan pekerjaan sebagai guru. Jadi selalu saya katakan begini Bapak, NIP itu nomor ikut perintah. Siap. NIP nomor ikut perintah, jadi kita masih punya NIP, berarti kita kerja yang skala yang kecil. Tetapi setelah itu kita mempersiapkan masa pensiun. Apalagi saya dengan ibu ini lagi 2 tahun sudah pensiun, jadi mudah-mudahan kami jangan dilupakan jasanya. Pahlawan tanpa tanda jasa dari pemerintah coba mengelurkan dana sedikit untuk kami kembangkan bebek ko, ayam ko, babi ko, atau sayur-sayuran. Apa kebetulan saya punya lahan sedikit, saya bisa tanam sayur. Karena sayur ini hitung bulan saja. Sehingga saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat. Kami guru diperhatikan seperti orang BRI. Kalau mereka mau pensiun kan diberikan pelatihan untuk bertani. Nah kalau kita sudah pensiun baru mau usaha tanpa bimbingan dari pemerintah, bisa-bisa belum mampu SD itu mati. Karena gaji sonalnya bisa nih sekian persen. Jadi saya rasa itu saja mungkin. Ibu, selanjutnya saya kasih kesempatan Ibu. Guru hebat Terima kasih, Bapak. Indonesia kuat. Ini tentang P5 sedikit. Jadi yang mau
selama ini kita juga mengajarkan kepada anak-anak, saya hanya menambah sedikit dari yang sudah disampaikan Bapak Tule, bahwa kita punya sejengkal tanah di rumah, itu jangan kita sia-siakan. Jadi salah satu contoh di sini, kita di sekolah juga sudah tanam selada dalam polybag. Ya, polybag. Nanti sebentar Bapak kesempatan bisa foto, ada di depan. Nah itu anak-anak, mereka sudah dilatih untuk mulai dari mengolah, mulai dari sampai disampaikan di polybag, sampai pindahkan ke polybag yang sebenarnya, sampai pada menjaga untuk usia panen, dan itu usia panen itu mereka jual semua ke teman-teman guru, dan ternyata mereka juga bisa menikmati, oh ternyata kita tanam dan sampai kita jual kita bisa mendapatkan uangnya. Itu seperti itu yang kami sudah lakukan. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Wakasek Kurikulum dan juga Wakasek Kesiswaan. Guru hebat Indonesia Kuat, kiranya SMP Negeri 5 Kota Kupang melahirkan lagi generasi-generasi kita yang kemudian menjadi guru yang hebat, dan itu akan memperkuat kemandirian negara kita untuk menjadi Indonesia kuat, Indonesia semangat ke depan. Terima kasih untuk komentarnya, salam sukses dan selamat bertugas. Ada yang mau dikatakan untuk ucapan Hari Guru? Guru hebat ini Sekolah menjadi bermutu. sekolah bermutu. Guru hebat, sekolah bermutu. Karena dia baru, Pak. Bapak yang diajak jangan-jangan sampai Ya bawah. betul, waduh. Ya. Memang kita sekolahnya sudah tua, Bapak, tapi Iya. ini sudah habis, Bapak. Tinggal sisa-sisa saja. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Terkait Hari Guru Nasional Media Global 2 Indomedia ada di sekolah Ibu nih. Ya. Tema tahun ini untuk Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Kuat. Poin penting dari penegasan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan itu terkait Undang-Undang Guru tahun nomor 14 tahun 2005. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing dan menilai hasil belajar pada murid, tetapi guru juga selain sebagai agen pembelajaran tetapi juga sebagai agen peradaban terkait dengan peradaban, peningkatan karakter anak-anak kita. Sejauh mana Ibu sebagai nakoda di SMP Negeri 20 ini dengan rekan-rekan guru di tahun berjalan ini sudah melakukan dalam rangka peningkatan karakter anak-anak kita? Oke. Kalau kita bicara tentang peradaban, berarti kita bicara tentang norma, benar saya? Kita bicara tentang norma, aturan yang benar, seperti begitu bukan? Siap. Kalau untuk anak-anak, sebenarnya gampang saja. Kita tidak usah menjajali mereka dengan banyak kata-kata. Cukup kita ajari mereka yang pertama, bersikap jujur dulu. Kalau jujur itu kan sesuatu yang gampang, tidak usah kita ajari mereka banyak, otomatis itu akan, kalau kita sudah jujur, hati kita jujur, itu segala sesuatu yang kita lakukan sudah dia otomatis dia akan menjadi orang yang beradab kan, kalau kita dari kata yang sederhana jujur. Demikian juga dengan guru, kalau gurunya juga jujur dalam arti yang luas ya, kalau dia konsisten pada saat dia mengajar, konsisten, yang sederhana juga kembali konsisten datang mengajar tepat waktu, ngomong apa sama anak, dia melakukan hal yang sama, seperti begitu, berintegritas, ya integritinya ada gitu, otomatis kita jadi orang-orang yang beradab Pak. Tidak perlu kita belajar banyak teori berat, tetapi yang simpel aja kita nggak bisa integriti, kemudian bersikap jujur, berani mengatakan ya dan tidak saja, itu sudah luar biasa buat saya. Oke, baik. Terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia nih, Dinas Pendidikan Kota Kupang juga mengarahkan upaya-upaya untuk peningkatan kualifikasi guru, agar dengan demikian proses pembelajaran dan kualitas pembelajaran bisa
menghadirkan anak-anak kita yang tidak saja knowledge tapi juga terampil. Ya. Nah, di dalam implementasinya di sekolah SMP Negeri 20 mungkin ada yang mau sampaikan terkait dengan itu. Tentang terampil ya? Keterampilan. Oke. Kalau masalah terampil kita mengajarkan mereka kalau yang berhubungan dengan life skill. Kan mereka kan datang dari sekitar kita sini kan. Kita kan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan lingkungan mereka kan Pak. Nah sudah, kalau keterampilan yang sederhana juga. Misalnya kalau P5 begitu, kalau kewirausahaan itu kan mereka kita ajari bagaimana mengolah, misalnya yang buah-buahan umum diketemui pisang, hasil bumi misalnya singkong, mereka olah menjadi keripik atau jago gosen, mereka jual, mereka belajar seperti itu, kemudian uangnya kembali lagi pada mereka kelola lagi, seperti itu, yang sederhana saja ya. Ya memang itu yang ada di lingkungan mereka. Kita tidak mengajarkan yang berat-berat dan sesuatu yang hanya mimpi, tapi yang benar-benar sesuai dengan kondisi keterampilannya. Kemudian lagi misalnya keterampilan di sisi, misalnya dalam bentuk olahraga, ya kita support. Anak-anak di sini kan yang olahraganya, yang mereka kan kuat-kuat, oke kami juara loh. Luar biasa. Kemarin Ibu Selmi, kita kemarin ini bola kaki ya? Iya. Ya itu futsal mini. Ya. Kalau voli untuk yang ibu guru. Yang futsal mini karena mereka kan punya tenaga kuat, Pak. Bagaimana gak kuat? Setiap hari tanpa disadari mereka jalan kaki itu kan olahraga, Pak. Olahraga yang tidak disadari. Orang lain mungkin membutuhkan waktu khusus supaya bisa olahraga. Mereka setiap hari jalan kaki, dibentuk oleh keadaan kuat kan Pak. Mau lomba futsal ya juara, Pak. Pasti ya. Pasti otomatis alam membentuk itu. Ya. Kita tinggal asah. Oh ya ini diasah. Ini sesuai dengan apa. Kemudian lagi kita juara apa lagi yang kemarin itu? Itu apa yang biru ini piagam Bu ya? Ya. Yang piagam biru ini juga atletik ya? Iya. Itu sama. Atletik, wow. Atletik yang biru kita dapat. Ya. Kita favorit kayaknya itu. Yang diadakan oleh Dispora ya. Ini kan olahraga toh? Dispora. Luar biasa. Oke. Ya dari anak kita tidak perlu secara khusus alam dan kita membantu mengasah. Itu aja. Oke. Kementerian kita juga sekarang memberikan keleluasan dalam rangka asa terampil anak kita, tapi juga keleluasan bagi para guru untuk berwirausaha. Tanggapan Ibu terkait dengan kesempatan yang diberikan seluas-luas untuk guru dalam berwirausaha mendatang. Guru-guru berwirausaha dalam lingkungan sekolah ataukah di luar? Ya. Ini berwirausaha yang mana dulu? Ya, di sekolah. Di sekolah. Berwirausaha dalam arti di sini saya artikan kayak bisnis kecil Ya, gitu ya. ya. Kak, sepanjang bolehlah ada kantin, tetapi kantin yang di sana itu bukan dimiliki oleh pegawai negeri, itu dari luar. Tapi kalau seandainya memang ada space-nya untuk mereka ini, silahkan. Dan sepanjang tidak mengganggu proses pembelajaran, silahkan. Toh kalau mereka berusaha itu halal dan benar, tidak merugikan siapapun, silahkan. Itu bisa dimanfaatkan dalam terkait kurikulum P5 tadi, anak-anak berkreasi untuk juga berwirausaha. Anak-anak berkreasi, gurunya pun juga silahkan. Berkreasi. Boleh. Supaya tidak mengganggu apapun dan tidak merugikan apapun ya, silahkan. Ini terkait juga dengan upaya-upaya Dinas P dan Kabupaten Kupang untuk tetap memperhatikan kesejahteraan baik guru ASN maupun guru P3-nya. Benar sekali, itu bagiannya. Betul sekali Pak, mengarahnya ke sana. Kan tidak mungkin, kan tidak semua itu bisa di-cover dengan kita punya gaji kan Bapak? Ada hal-hal tertentu yang mesti kita lakukan supaya bisa menambah. Ya seperti itu karena kenyataannya seperti itu. Saya saja sendiri mengajar di tempat lain, mengajar khusus. Kan supaya bukan cuma mencari lainnya, tetapi sama nambah ilmu. Kan tempat saya berbeda. Sekarang sih saya mengajar bahasa Inggris. Tapi ketika saya di luar, saya mengajar anak-anak yang datang dari tempat yang berbeda kan. Kan kami di Fortuna sana kan anak dari menengah ke atas ada di sana. Oh saya ketemu, dunia lain. Bahasa Inggris saya kan juga otomatis terasah. Bukan di lingkungan sekolah saja. Ke sana Inggrisnya level ini dipakai. Kan? Jadi menguntungkan dan sepanjang
sepanjang saya mengerti pekerjaan saya, tugas saya, dan guru lain juga tahu tempat-tempatnya, tidak masalah. Nggak ada gitu. Terkait dengan keamanan guru, Kementerian juga menaruh perhatian untuk tahun-tahun mendatang, bahkan ada MOU dengan kejaksaan dan sebagainya, agar guru-guru itu, saving guru-guru penting karena dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin tanggapan sedikit Ibu terkait dengan regulasi yang luar biasa ini untuk memberikan penghargaan tinggi kepada guru-guru kita. Saya setuju Pak, saya setuju sekali dengan program tersebut Pak ya, karena kalau di Kupang ini saya kurang tahu banyak, tapi kalau saya baca di media kayak guru-guru lain yang ya, maksudnya mereka kok jadi tidak mendapat keadilan, hanya maksudnya dia baik. Itu guru siapa itu? Ibu siapa sih? Siapakah itu namanya itu? Yang karena dia memarahi anak itu, ya itu kan kalau kisahnya kalau diceritakan secara utuh, tidak setengah-setengah kan dia bermaksud baik sebenarnya. Iya kan? Karena anak disuruh tegur nggak bisa, apakah kita tidak boleh? Kan tidak bermaksud tuh. Kan guru itu ketika dia menegur, dia bukan untuk menyakiti sebenarnya. Dia kan tidak bermaksud kejam, tidak. Seperti begitu. Kasihan dia. Betul Pak. Baik Ibu, satu kata untuk guru-guru kita di sini Ibu, apa yang mau bilang sebagai nakoda di SMP Negeri 20 terkait dengan kesempatan dan peluang besar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk guru-guru kali ini lebih mendapat perhatian dan lebih berkreasi dan berinovasi. Untuk guru SMP 20? Ya. Saya menerima tanggung jawab ini kan belum lama Pak ya, tapi selama Juni sampai sekarang berjalan, saya merasa bangga Pak sama mempunyai rekan-rekan hebat. Kenapa saya bilang mereka hebat? Karena dari siswa pun, tentunya siswa yang kemarin ini yang dalam pengampunan ini, ada siswa kami yang sampai speech competition Pak, ini peringkat 4 Pak. Ini baru pertama loh, kita di SMP ini 4. Saya merasa 4 itu bukan kebetulan. Itu berarti kerjasama antara guru dan siswa, dan kita saling bergandengan tangan buat itu. Ini speech competition English peringkat 4 Pak. Negeri kita sendiri loh, atasnya itu kayaknya swasta, baru kita sampai 20 yang selama ini kita nggak pernah punya. Itu dari kemudian lagi anak-anak yang kemarin juara 1 bola mini ini, futsal mini bisa ya? Ya. Wah sebenarnya saya jadi merasa kalau kita semua bergandengan tangan, kita punya visi misi yang sama, itu bisa bagus walaupun kita ada berada di daerah yang ya istilahnya di pinggir gitu Pak ya. Kita mampu, kita bisa. Anak-anak kita pun bisa. Hanya kita membujukan, yuk kita bersama-sama guru-guru hebat ini, kita bergandengan tangan, kita merangkul anak-anak kita supaya kita menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Karena terbukti kok bisa, berarti kenapa enggak untuk lainnya kita juga bisa. Seperti itu, hanya kita butuh sama-sama kita kompak aja. Mungkin sedikit gambarkan jumlah guru-guru kita di sini, baik ASN maupun mungkin P3K. ASN itu berjumlah 15 dengan saya, kemudian itu untuk guru ya. P3K kita punya 44 P3K, kemudian 4 guru honor. Ini ya 4 guru honor ini proses P3K-nya yang sudah itu ya, 1 ini dan 4 ini yang GTT, 1 ini sudah sudah proses sekarang tuh. 3 ini masih. Kemudian tenaga administrasi kami punya yang ASN ya, PNS itu kami punya 2 ASN, kemudian 1, 2, 6 itu PTT. PTT juga. Operator itu dia PTT. Tapi dia sudah melamar jadi guru. Proses. Kemudian yang sisanya tuh security 2, OB-nya 2, tambah 1 lagi penjaga malam. Keseluruhan siswa kita, Bu? Sejauh ini ada sebenarnya kemarin data terakhir itu 866. Luar biasa Ibu. Satu kata untuk hari ulang tahun guru kita, Hari Guru Nasional kita. Semoga lebih baik.
Terima kasih Ibu, Kepala SMP Negeri 20 Kota Kupang. Guru hebat, Indonesia kuat. Sukses buat Ibu dan teman-teman dalam mengayuh pendidikan, menyiapkan generasi kita harapan bangsa. Selamat siang Ibu.